Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Buya mau tanya, kan sekarang lagi ramai di TikTok ada tren cek khodam. Jadi kita akan menuliskan nama kita di kolom komentar orang yang katanya bisa tahu apakah kita ada khodamnya atau tidak. Kalau saya ikutan, nanti saya dosa atau tidak Buya? Dan apakah benar beberapa dari manusia ini punya khodam yang tugasnya menjaga kita selama hidup? Terima kasih jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang jarang ngaji itu jadi bingung. Kalau sudah ngaji sudah jelas. Nabi menyebutkan bahwasanya disebutkan dalam satu hadis, yakni hadis banyak tentang yang menyertai kita. Ma minkum min ahadin illa waqad wukila. Tidak ada salah satu dari kalian itu illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Tidak ada salah satu dari kalian, Nabi menyebutkan, kecuali telah Allah sertakan bersamanya qarin yang menyertainya minal jinni. Lalu sahabat Nabi bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Wa iyaya, aku juga. Illa annallaha a'anani, hanya Allah telah menolongku fa aslam. Fa aslam, maka ulama berbeda tentang fa aslam. Aslam itu apa? Ada dua makna. Fa aslama atau fa aslamu. Yang fa aslama ini, fa aslamu beda. Jadi dimaknai hanya saja aku, jin korin saya itu adalah aslama. Dikatakan bahasanya masuk Islam, sehingga tidak mengganggu Nabi. Atau fa'aslamu, aku selamat, tidak diganggu. Maksudnya Nabi pun juga ada, cuman bedanya korinnya Nabi tidak mengganggu. Tapi kalau korin kita itu mengganggu. Dalam riwayat Muslim, wa qarinuhu minal malaikati, ada korin dari malaikat. Jadi tidak usah khawatir, tidak kelihatan Anda punya korin minal jinni, korin minal malaikati. Enggak usah tanya TikTok. Sudah dikasih tahu Nabi. Sudah ada Anda punya korin sudah. Korin, dan tidak perlu kita berurusan dengan minta pertolongan dengan jin dan sebagainya. Karena kalau kita berurusan dengan jin itu adalah kita bukan tambah enak. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada, kalau kita berurusan dengan jin, minta pertolongan dengan jin, ada sekelompok manusia minta tolong dengan bangsa jin. Ternyata minta perlindungan, minta bantuan, minta penjagaan, ternyata malah dibikin susah oleh jin itu sendiri. Kemudian ada hal lain lagi, itu wilayah alam gaib. Kalau Anda masuk wilayah ini, Anda masuk wilayah yang gampang dibohongi. Akhirnya ini ustadznya ini seolah-olah setiap hari lihat jin dan sebagainya. Jin alamnya beda. Tetap Anda masuk kamar mandi ada jinnya, tapi kan memang alam beda, ngapain takut? Itu jin ini. Atau nanti masuknya macam-macam mau diobati, kemudian masukkan jin 5.000. Satu jin 1 juta kan yang berat, gede, mahal. Sudah, nggak usah, Anda nggak usah bingung, nggak usah aneh-aneh. Itu biasanya karena kurang ngaji. Nah, ini ada jin sama aneh. Malaikat Raqibun Atidun juga ada kok. Yakin kan? Malaikatnya. Qarin minal jinni ada, sudah jelas. Nggak usah tanya, nggak usah pakai TikTok. Sudah tak kasih tahu, Nabi yang kasih tahu sudah. Jadi orang aneh-aneh sekarang mau Allah alam apa maksudnya ngerti. Cuman yang aneh bukan dianya, memang orang terserah mau ngapain dia. Yang aneh itu yang gampang percaya tuh. Langsung nih tahu ini khotim. Istilah khotim yang khotim itu adalah mungkin istilahnya jin yang diberdayakan untuk ngapain. Tadi sebutkan ayat Al-Qur'an, enggak dianjurkan, bahkan itu bisa masuk wilayah syirik. Kemudian atau menjadi sendiri menjadi tidak enak. Justru ditambah kesusahan, ditambah susah oleh jin tersebut. Kemudian kita masuk wilayah dunia kebohongan nanti. Kalau sudah masuk wilayah itu nggak bisa. Anda bagaimana pembuktiannya? Ayo.
Betul enggak dia telah ngomong sama jin? Dari mana? Dari mana pembuktiannya? Nah, ini kan. Mungkin, nah, kayak istilah mungkin itu kan berarti begini loh. Manusia tuh begini tuh mungkin, kalau dia saya terbang tuh mungkin, saya materi. Mungkin, kalimat mungkin tuh jangan dinukil di Amerika, Buya Yahya terbang, itu kan jadi salah. Mungkin terbang kok jadi terbang. Mungkin kok jadi. Itulah jadi, gak usah Anda berurusan dengan yang semacam itu, akan tapi Anda urusan dengan, itu loh suamimu, itu loh istrimu, itu loh anakmu. Kita perlu ilmu itu, hamba Allah. Baik dengan saudara, baik dengan tetangga. Sibuk urusan khadim. Akhirnya yang dicari khadim. Sudah ada, enggak usah ya. Anda punya qarin minal jin wa qarin minal malaikati. Nah, qarin minal jin memberikan waswasah. Memberikan bisikan-bisikan. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Memberikan waswas, bisikan-bisikan. Sehingga ilham itu ada ilham. Ilhamha fujur. Ilham jelek itu ada bisikan tadi. Qarin Anda itu yang minal jinni. Nanti ada qarin malaikat membisikkan kebaikan. Ilham fujur, ilham taqwa. Ilham kebaikan ada. Maka sehingga selalu ada bisikan-bisikan. Karena hati Anda bersih, Anda takut kepada Allah, maka yang Anda, kuping Anda mudah mendengar ilham kebaikan. Bisikan-bisikan kebaikan. Seperti itu. Tidak usahlah bingung-bingung urusan begitu. Yang jelas hari ini Anda harus baik dengan bapak ibu Anda. Harus benar mendidik anak Anda. Jangan hidup di urusan yang begitu. Sekarang itu Masya Allah dunia perjinan itu kan orang bingung cari pegangan. Kayak orang lagi hanyut di sungai itu rumput jadi pegangan. Wah, nggak bisa nan. Ini kan pada bingung semua. Wah, ini kayaknya saya dapat pertolongan ini. Anda harus punya ilmu yang demikian ini. Ada ilmunya. Al-ghaib harus kita yakini saja. Kita yakini ghaib. Adapun urusan jin punya alam berbeda. Bahkan disebutkan jin itu alamnya beda dengan Anda. Dan dia memang bisa menjelma. Setan itu menjelma manusia bisa tersebut yang pada zaman Nabi ada menjelma. Cuman di saat dia menjelma manusia, menjelma ke alam nyata ini, ke alam materi ini, dia itu mengambil hukum rambu-rambu hidup alam materi. Anda pukul sakit. Makanya kelihatan jin langsung tempeleng aja. Gitu loh kalau dia ganggu Anda. Dia lari ketakutan. Bahkan dikatakan lebih takut daripada takutnya manusia. Aduh. Nah sekarang setiap hari kok ngaku ketemu jin. Ada pondok banyak jinnya. Ininya. Aduh. Alhamdulillah di Al-Bahjah gak ada jinnya. Gak kelihatan jin. Jin ada tapi gak kelihatan. Gak ada hantu. Gak ada wewe gombel. Gak ada ini. Pondok samping kuburan pun juga tenang-tenang. Enggak pernah ada ngelihat aku lihat di kamar mandi ada, enggak ada. Kalau ada orang ngomong aku lihat jin, kau jinnya. Sudahlah, itu ada jadi dunia kebohongan ini ada dua. Dari sesuatu yang benar cuman karena tidak ada pembuktiannya, sehingga orang sering main di situ karena di situ punya daya tarik. Satu, mimpi Nabi. Halo, gimana deteksinya? Anda mimpi beneran atau tidak? Hanya gaya nangis, Allah semalam, Allah ketemu Rasulullah. Nah. Ayo, gimana cara buktikannya saya bohong atau tidak? Hanya kayak jubah gede saja orang yang awam langsung percaya. Wah, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Berarti dia dekat dengan Nabi. Padahal bohong dia. Bisa jadi kan? Sama ketemu jin. Ini ketemu jin. Sebetulnya dia nggak ketemu jin hanya karena dia mau di pondok. Dia mau ke kamar mandi agak jauh, nggak berani, nggak ada yang nemeni. Akhirnya jerit ada jin, baru ada yang nemeni. Besok pada ketakutan. Sehingga setiap mau ke belakang ketakutan ngomong ada jin. Nah gitu. Itu adalah wilayah dunia bohong. Kok GR amat? Ngapain jin urusan sama Anda? Sudahlah, jin punya alam sendiri, Anda punya alam sendiri. Akhirnya masuk dalam segala hidup kita urusan begini. Sakit yang dituduh jin, padahal sakit mental dia. Sakit mental karena sering suudon sama orang, akhirnya sakit mental. Yang disalahkan tetangganya disantet, tetangganya dituduh sama jin tuduh Anda sakit mental. Jangan dikit-dikit langsung pakai dunia mistik. Oh, sakitnya beneran. Sakit kepala karena apa? Ini sakit kepala ini kayaknya saya disambet atau kena teluh segala macam. Ini sakit kepala ya, minum teh hangat atau baring tidur sejenak, minum kopi. Jangan dikit-dikit dunia, jangan menuduh jin, kasihan jin. Jangan gampang pakai jin-jinan. Ada medis, ada dokter, Allah kirim dokter untuk mengobati Anda.
Anehnya orang dikit-dikit, wah, kayaknya ada yang ganggu ente. Kayaknya ada bunga ini sekarang, bunga jatuh di depan tokonya atau langsung ada bunga depan tokonya. Ini ada yang memasang bunga. Padahal itu ceritanya penjual bunga simpangan agak mepet, lalu jatuh bunganya. Jadi jangan. Anda yang logis dong, yang cerdas dalam keimanan. Jangan gampang suudzon sama orang. Selamat tinggal dunia khayal. Jangan aneh-aneh ya. Jin ada. Tapi berurusan dengan manusia jin juga berat. Memang ada yang menguasai jin kayak Nabi Sulaiman. Tapi Anda bukan Nabi Sulaiman. Jangan ngaku Nabi Sulaiman. Wah, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.